Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait tentang apa itu yang dimaksud dengan agama itu sendiri dan bagaimana kajian-kajian agama atau studi tentang agama itu berkembang, terutama perkembangan studi agama di Eropa. Lalu bagaimana klasifikasi pembagian agama itu sendiri. Pada kali ini kita akan masuk dalam untuk melengkapi terkait tentang pendidikan agama dan etika. Maka dari itu kita akan sedikit mendikotomi antara apa itu agama dan apa itu etika itu sendiri. Namun pada kali ini kita akan sedikit mengkaji terkait apa yang dimaksud dengan science of religion atau apa yang dimaksud dengan studi agama itu sendiri. Saya mohon izin untuk screen sharing terkait tentang slide yang sudah saya siapkan. Oke, mungkin sudah terlihat di sini. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian agama? Kalau kemarin kita sudah berdiskusi banyak terkait tentang arti kata dari agomo, gitu ya. Diawali dengan sebuah narasi terkait tentang dua subkata dari bahasa Sanskerta. Gamma itu kehancuran, A itu tidak, berarti kan jika disebut digabungkan agomo itu adalah tidak sesuatu yang tidak hancur, sesuatu yang tidak bergeser, sesuatu yang tidak bergerak dan lain sebagainya. Sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau mengacu pada science of religion, kita akan sedikit kembali ke masa lalu di mana science dan religion itu sesuatu yang sangat bertolak belakang antara saintis atau keilmuan dengan religion, atau misalnya di sini disimbolkan dengan gereja, itu sesuatu yang saling berbenturan. Maka kalau kita melihat beberapa sejarah, banyak sekali perpecahan, peperangan, dan beberapa terjadi pembunuhan karena gesekan antara sains dan religion itu sendiri. Namun ternyata pada tahun 1870 kajian studi agama ini sempat disampaikan dan ditawarkan oleh seorang Friedrich Max Müller, seorang ilmuwan, seorang agamawan, seorang filosofis yang berusaha untuk mengkaji secara detail apa yang dimaksud dengan agama itu sendiri. Di sisi lain, pada saat itu terjadi gonjang-ganjingnya antara peradaban di Eropa yang disebut sebagai masa Renaissance atau masa pencerahan. Dari awal kekuasaan gereja, yang mana gereja menguasai segala lini pemerintahan, sosial, ekonomi, bahkan individu setiap penganut di Eropa itu sendiri, namun digeser kemajuan sains pada saat itu, sehingga ada terjadi beberapa teori-teori, terjadi beberapa konsep-konsep seperti terjadinya skolarisasi, terjadinya liberalisasi, dan lain sebagainya. Akhirnya menurut Max Muller, sains itu bisa disatukan dengan religion atau mampu berjalan bersama dengan agama. Sains mampu bisa menjelaskan bagaimana agama itu menjadi sesuatu yang bisa dijelaskan. Mau tidak mau, kalau kita lihat sifat sains itu adalah mampu untuk dijelaskan, dan sifat sains itu sesuatu yang diragukan. Nah, berbanding terbalik dengan agama. Agama adalah sesuatu yang harus diyakini, sesuatu yang tidak bisa diragukan, sesuatu yang stagnan dan tidak bisa berkembang. Nah, inilah yang menjadi
perdebatan para ilmuwan, apakah science of religion ini bisa muncul? Namun pada saat itu memang science of religion atau studi agama itu sesuatu yang baru dan masih dipertanyakan. Kira-kira bisa nggak agama itu dikaji? Bisa nggak agama itu dilihat dari berbagai aspek? Bisa nggak agama itu ditinjau secara empirikal, ditinjau secara historikal, dan lain sebagainya? Kalau kita melihat sebetulnya kajian agama itu sudah muncul di berbagai peradaban. Muncul di peradaban Yunani, muncul di peradaban Islam, muncul di peradaban-peradaban India, dan lain sebagainya. Kalau kita munculkan di sini, saya menyebutkan teori klasik itu seperti dewa, gitu. Teman-teman mungkin akan sering mendengar kata dewa. Ada dewa Zeus, gitu kan ya, di Yunani. Ada dewa Rom di Mesir. Ada dewa Shiva di India. Dan kalau kita lihat antara satu dewa dengan dewa yang lain itu walaupun secara daerah geografis berbeda, tetapi secara fungsi, dimensi, dan definisi itu memiliki beberapa kesamaan. Sehingga seorang tokoh Herodotus, seorang Yunani, dia menyebutkan bahwasanya dewa itu adalah sebuah personifikasi. Sebuah personifikasi dari kekuatan di luar kekuatan manusia. Personifikasi dari kekuatan alam, dari laut, langit, dan kekuatan alam lainnya, sehingga dipersonifikasikan menjadi seorang dewa. Dan dewa itu lalu dipuja oleh para penduduk. Nah, kalau kita lihat bagaimana zaman Renaissance itu atau zaman pencerahan ketika abad 16 hingga abad 18 itu muncul, akhirnya beberapa kajian-kajian terkait sains itu mulai muncul. Beberapa peraturan-peraturan gereja mulai ditundukkan sehingga gereja tidak bisa lagi masuk ke dalam peraturan sosial, tidak bisa masuk ke dalam peraturan pemerintahan, dan lain sebagainya. Bahkan ada istilah sekularisasi agama. Sekuler, memisahkan antara agama dengan dunia, gitu kan. Kalau kita berbicara tentang agama, lebih condong kepada apa yang disiapkan di dunia untuk bekal di akhirat. Tapi lagi-lagi di Eropa masa Renaissance tadi muncul paham sekularisme, muncul paham pemisahan antara agama dan kajian-kajian terkait kajian di luar agama. Nah, inilah yang terjadi menjadi cambuk dari perkembangan sains di Eropa itu sendiri. Lagi-lagi terkait tentang sense of religion tadi, yang sebelumnya itu diwarnai dengan dogma, diwarnai dengan normativisme, diwarnai dengan ayat-ayat, dengan norma-norma yang lebih condong bersifat dogmatis, bersifat ajaran. Lalu kajian studi agama tadi menggunakan pendekatan yang berbeda, pendekatan saintis, ya tadi berawal dari keraguan, gitu ya. Sifat sains tadi kan diragukan tadi, berawal dari diragukan. Lalu di pendekatan filsafat yang dipikirkan sedalam mungkin, dikaji sedetail mungkin, dikaji sedalam mungkin, didekat dengan pendekatan empiris dan pragmatis, dilihat bagaimana keadaan sosial para penganut agama itu sendiri. Nah, mungkin pada kali ini supaya kita mempersingkat, kita tidak terlalu banyak membahas terkait tentang bagaimana sejarah agama itu sendiri, akan tapi kita akan sedikit mengulas kembali terkait apa yang didefinisikan dalam agama itu sendiri. Kalau kita melihat kemarin sudah didiskusikan terkait tentang kata agama yang berasal dari dua suku kata, yaitu a dan gamma. Dalam bahasa Arab itu disebut sebagai ad-din. Kata din tadi bisa diartikan atau bisa dilihat dari 3 huruf, da, ya, na. Bisa jadi dinun, kadangkala dainun,
dinan, dan lain sebagainya. Yang artinya bisa menguasai, menundukkan. Atau dalam bahasa Latin itu disebut sebagai religi, yang berarti mengumpulkan dan membaca. Dan kalau kita lihat kata agama itu sendiri dalam bukunya Harun Nasution itu disebut dan berasal dari kata Sanskerta yang berarti sesuatu yang tidak agama tetap, tidak tetap, berarti diartikan agama itu sesuatu yang tetap. Kalau kita lihat bahwasanya adin tadi dalam bahasa Arab bisa diartikan menguasai, tunduk, patuh, bahkan ada yang mengikat, karena dainun itu atau hutang itu bersifat pengikat, sebuah kebiasaan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana pengertian agama itu, maka agama secara istilah didefinisikan dengan mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada sumber yang berada di luar diri manusia, yang mempengaruhi perbuatan manusia itu sendiri. Dan definisi lain menyatakan bahwasanya agama disangkutkan terhadap pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi, dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan yang di luar manusia yang harus dipatuhi. Nah, kalau kita lihat kenapa agama, gitu kan? Kenapa manusia itu lagi-lagi membutuhkan agama? Kenapa manusia itu lagi-lagi dia akan mempercayai sesuatu yang di luar kemampuan manusia? Faktor pertama adalah secara psikologi, manusia itu memiliki sesuatu yang atau merasa dirinya lemah. Sehingga pada suatu titik ia memerlukan sebuah kekuatan di luar kekuatan manusia. Maka biasanya yang disebut sebagai kekuatan gaib, gitu ya. Kekuatan yang tidak tampak, kekuatan yang di luar manusia itu sendiri. Contoh misalnya ketika seorang petani dia mampu untuk bercocok tanam, dia mampu memberi pupuk, dia mampu menggarap sawahnya dan lain sebagainya. Tapi ketika nanti hasil panen apakah menentukan bulir padi tadi berisi atau kosong, diserang hama atau tidak. Nah, hal inilah yang di luar kemampuan petani tadi. Akhirnya muncul kepercayaan di beberapa masyarakat pertanian, itu muncul kepercayaan terhadap Dewi Sri. Yang Dewi Sri tadi diyakini mampu untuk menghindarkan bahaya dari hasil panen mereka. Nah, inilah yang salah satu kepercayaan, salah satu bentuk atau contoh dari kekuatan di luar kekuatan manusia. Lalu adanya keyakinan bahwasanya kesejahteraan di dunia dan di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib itu sendiri yang diwujudkan dalam mematuhi perintah dan larangannya. Kalau kita lihat, kita sandingkan antara satu agama dan beberapa agama yang lain. Konsep kehidupan setelah kematian itu hampir mirip. Kalau kita lihat agama Kristen, teman-teman dari Kristen meyakini adanya surga, gitu kan ya, meyakini adanya neraka. Teman-teman Muslim juga sama, ada meyakini ada hari akhir, hari yaumul hisab, memahami adanya hari penghitungan, yaitu ada surga dan neraka. Teman-teman di Konghucu, Konfusian, agama di tradisi Cina juga meyakini adanya penghakiman tadi, hari penghakiman. Cuman mungkin cara pandangnya agak sedikit berbeda. Adanya nirvana sebagai tujuan akhir seorang manusia, tapi jika belum sampai nirvana adanya reinkarnasi, gitu ya. Jika berbuat baik di kehidupan sebelumnya, maka di kehidupan berikutnya akan dijadikan seorang yang lebih baik, gitu kan. Tapi jika
dia berbuat kejelekan di masa hidupnya sebelumnya, dia akan dihadirkan kembali di dunia ini pada bentuk yang lebih buruk. Nah, ini adalah sebuah penghakiman yang sama-sama yang hisab, sama-sama cara penghakiman di dunia gitu kan ya. Cuman memang cara pandangnya yang beragam berbeda. Nah, berbeda hanya dengan Buddha tadi yang ada nirwana, ada reinkarnasi, ada di Hindu ada yang disebut sebagai moksa, gitu kan ya, sebagai sebuah pencapaian kehidupan manusia, yang mana manusia itu akan bisa menjadi sederajat dengan dewa. Maka lebih condong pada pertapaan, pada pengosongan diri dan lain sebagainya. Dan pada intinya, kalau kita lihat setiap agama meyakini ada keyakinan-keyakinan yang berbeda. Kalau kita lihat mereka meyakini sesuatu yang menjadi tujuan dalam kehidupan. Nah, sehingga keyakinan ini adalah sebuah sebuah dorongan terhadap peraturan perintah dan larangan dalam suatu agama. Nah, lalu faktor yang ketiga, kenapa kita harus mengkaji terkait tentang agama? Lagi-lagi respon yang berbeda ketika kita mengkaji sense of religion tadi. Agama bersifat emosional, gitu kan ya? Karena takut, karena cinta, percaya, gitu kan. Nah, ini yang bersifat secara emosional. Kalau kita di sini respon tadi bersifat emosional, perasaan takut pada kepercayaan primitif gitu ya, dan rasa cinta pada kepercayaan monoteisme. Lagi-lagi kalau kita lihat hal inilah yang masuk ke dalam lingkup emosi setiap manusia. Makanya beberapa teori agama menyebutkan, mungkin teman-teman bisa lihat Sigmund Freud ya, yang menyebutkan agama itu masuk ke dalam alam bawah sadar manusia, di mana Sigmund Freud melihat alam bawah sadar manusia itu lebih besar daripada alam atas sadar manusia. Sehingga dia membagi alam sadar tadi menjadi 3 bagian. Ada super ego, ego, dan ego. Nah, kajian-kajian gabungan antara psikologi dengan agama inilah yang Sigmund Freud tawarkan. Lalu yang faktor ketiga adalah sesuatu yang ada terdapat paham yang kudus atau secret dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk keyakinan terhadap kekuatan gaib itu sendiri, dalam bentuk kitab suci, tempat-tempat tertentu, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kembali bagaimana klasifikasi agama. Kalau beberapa buku yang kami lihat, kami baca dalam literatur Arab, agama dibagi menjadi 2. Ada agama samawi, adin as-samawi, ada agama wad'i. Ya. Agama samawi yang dilandaskan dari agama wahyu. Agama yang dilandaskan dari kenabian. Lalu ada agama ardi atau agama agama ardi tadi, agama di mana agama tadi dibuat, ya. Agama itu diciptakan oleh masyarakat. Agama itu muncul karena ada masyarakat. Tadi kalau kita lihat di sini, kepercayaan tadi dibagi 2, ada masyarakat primitif, ada masyarakat maju. Masyarakat primitif memunculkan kepercayaan dari rasa emosional mereka, rasa ketakutan, sehingga muncul yang disebut teori agama dinamisme. Mempercayai roh, mempercayai kekuatan gaib dalam suatu tempat, mempercayai kekuatan nenek moyang, mempercayai bahkan nenek moyang tadi disimbolkan dalam sebuah patung, dan patung tersebut diyakini memiliki kekuatan. Akhirnya muncul paganisme. Atau bahkan patung tadi adalah simbolisasi dari dewa. Makanya muncul henotis. Sehingga ya tadi agama tersebut muncul dari keyakinan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam beberapa tokoh dalam literatur Arab menyebutkan
itu adalah din al-wad'i, atau agama yang agama yang diciptakan atau agama yang dibuat oleh masyarakat tersebut. Berbeda hanya dengan monoteisme. Yang monoteisme tadi digolongkan dengan samawi atau adin as-samawi yang dilandaskan pada agama yang wahyu tadi. Beberapa agama yang menjadi agama besar yang dilandaskan oleh wahyu, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ada agama Islam. Walaupun di bawah Yahudi, Nasrani, dan Islam ada berbagai banyak macam sekte. Namun secara garis besar, agama samawi itu adalah agama yang diturunkan melalui wahyu dari Tuhan, melalui kenabian, yaitu adalah agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Dari beberapa klasifikasi agama ini, kalau kita bisa melihat ada dua klasifikasi. Yang pertama adalah agama yang memang tadi dimunculkan dari masyarakat primitif atau masyarakat yang membentuk sebuah agama itu sendiri. Lalu agama yang memang agama tadi muncul dari munculnya Nabi yang menyampaikan wahyu. Kalau kita lihat di sini ada dua ada dua sudut pandang yang berbeda. Yang satu muncul dari emosional seseorang, sehingga ketika menurunkan sebuah adat istiadat itu menjadi sebuah tradisi dalam sebuah daerah, menjadi sebuah budaya dalam sebuah daerah. Akan tapi yang satu lagi itu bukan tradisi, akan tapi lebih condong menjadi doktrin, menjadi ajaran agama yang harus diyakini. Nah, inilah yang kalau kita melihat dua keadaan di masyarakat kita yang berbeda saat ini, bahkan ada beberapa daerah yang mencampur antara kepercayaan dinamisme dengan kepercayaan agama yang monoteisme. Bahkan kalau kita lihat beberapa tradisi-tradisi di beberapa wilayah, mungkin masih ada seorang yang menganut kejawen, atau masih dia mengaku bahwasanya dia seorang agama tertentu di Indonesia. Tapi di sisi lain dia masih mengikuti atau masih melaksanakan tradisi-tradisi animisme, tradisi dinamisme, sehingga kalau kita lihat terjadi gabungan antara bagaimana dia mempercayai satu wilayah pada wilayah yang lain. Nah, mungkin ini adalah sebuah kajian yang menarik dan akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi tentunya sebelum kita masuk ke dalam sudut pandang ini, baiknya kita akan berdiskusi terkait tentang filsafat terlebih dahulu, sehingga mau tidak mau kita akan berpikir secara filsafat. Dan bagaimana science of religion ini muncul, kita harus mendalami terkait tentang epistemologi dari science of religion itu sendiri. Mungkin kuliah singkat pada kali ini kita cukupkan dengan sekian. Semoga apa yang kita sampaikan dan apa yang kita pahami saat ini bisa memberikan kemajuan berpikir kita, bisa memberikan sebuah pencerahan dalam pencerahan kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.